Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ucapan syukur atas anugerah Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan bagi kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah ini bukan hanya menjadi rutinitas kami, tetapi ini menjadi kerinduan kami yang haus akan firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Tetapi kita hanya akan membaca dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, hampir dalam setiap suratnya, Rasul Paulus tidak melewatkan ucapan syukur dan pujian kepada Allah. Dalam bacaan Alkitab hari ini, ia mengucap syukur kepada Allah atas penunjukannya sebagai pemberita Injil. Ia juga tak putus-putusnya bersyukur atas kasih karunia Allah yang telah menyelamatkannya dari kebinasaan. Ia mengakui secara terbuka bahwa dia adalah pendosa yang ganas dan pernah bersikap sangat jahat terhadap orang Kristen karena ketidaktahuannya tentang keselamatan di dalam Kristus. Dia berpikir bahwa tindakan menghujat Kristus dan menganiaya orang Kristen itu menegakkan hukum Taurat. Tanpa kasih karunia Allah, ia masih akan tetap dalam kebodohan dan terus melakukan dosa berat. Ia tidak menutup-nutupi masa lalunya yang kelam supaya pembaca suratnya mempunyai pengharapan akan pengampunan Tuhan. Pengakuan Rasul Paulus ini mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun termasuk para rasul yang suci di hadapan Allah. Selalu ada dosa tersembunyi dalam hati kita, baik disadari atau tidak disadari. Hal ini seperti udara di sekeliling kita yang terlihat bersih sebelum cahaya terang memperlihatkan banyaknya debu halus di dalamnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat ditebus oleh Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan mau mengampuni Paulus yang dosanya begitu besar, siapapun dapat diampuni menurut kerelaan kehendak Allah. Fakta ini bukan hanya sekedar pengetahuan bagi Rasul Paulus, tetapi merupakan kabar baik yang harus dia beritakan kepada setiap orang yang belum mengenal Kristus. Inilah kabar baik yang harus kita beritakan kepada orang-orang dimanapun kita ditempatkan. Bacaan Alkitab hari ini menyiratkan penyertaan Tuhan dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan dalam iman dan kasih kepada umat-Nya. Bagi Timotius, kepercayaan ini menguatkan dia dalam menghadapi tantangan dan pergumulan saat mengerjakan tugas yang Tuhan tetapkan baginya. Usianya yang muda menjadi tantangan tersendiri dalam memimpin anggota jemaat yang lebih tua, apalagi saat harus menasehati para tokoh gereja yang merupakan pengajar dalam jemaat. Mereka yang biasa mengajar seringkali sulit menerima nasihat atau saran, apalagi dari orang yang lebih muda. Kita pasti kerap menghadapi tantangan dan pergumulan dalam hidup kita masing-masing. Bidang kehidupan, profesi, atau aktivitas kita sehari-hari adalah wilayah pelayanan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Sadarilah bahwa kita pasti menghadapi tantangan yang tidak mudah. Penyertaan Tuhan merupakan sumber kekuatan kita. Bapak Ibu Saudara, apakah Anda bisa mengucap syukur atas semua kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda? Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu
yang telah menyelamatkan kami dari kebinasaan. Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, apapun kondisi kami, sedang baik-baik saja ataupun sedang tidak baik-baik saja. Karena kami tahu ada Engkau yang menyertai langkah hidup kami, ada Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami, memegang tangan kami, dan tidak akan pernah Engkau lepaskan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah kami terima. Amin.